Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak sehat. Lutfi. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk memulainya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk, saya absen dulu ya. Aziz, Ririn, Hadir Pak. Delvi, Hadir Pak. Pratama. Hadir Pak. Baik, semuanya lengkap ya. Dan sepertinya pada pembelajaran hari ini semuanya sangat bersemangat. Kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu tentang eksplorasi fungsi dasar, perulangan, dan kondisi. Pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ririn? Saya Pak, tentang pengenalan Scratch Pak. Baik, tentang perkenalan Scratch. Isinya tentang apa saja itu, Ririn? Tentang blok kode, terus ada backdrop, ada sprite area, begitu Pak. Benar sekali, terima kasih Ririn. Selanjutnya kita memasuki apresiasi. Di sini saya ada 2 video. Ini yang pertama tentang tari Malangan. Terus selanjutnya yang kedua ada video tentang Candi Prambanan. Setelah kalian memperhatikan video tadi, Bapak akan bertanya dalam tari topeng Malangan, apakah penari itu dalam pergerakannya ada dilakukan sebuah atau suatu pengulangan? Ada Iya Pak. Pak. Oke. Terus pengulangan tersebut dilakukan apakah ada satu kondisi sampai berhenti atau lanjut terus-menerus? Ada waktu berhentinya Pak. Oke. Terus kalian pasti pernah dengar ya cerita rakyat atau kisah rakyat tentang legenda Roro Jonggrang, yang mana Bandung Bondowoso itu diberi tantangan oleh Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi. Jadi dalam pembangunan 1000 candi itu kan dilakukan sebanyak 1000 kali pembuatan sampai 1000 kan. Terus itu yang menandakan suatu kondisi untuk berhenti apa ya? Ketika waktunya sudah habis Pak. Ada lagi? Coba Delvi. Ketika Roro Jonggrang itu yang membunyikan ayam itu Pak. Akhirnya berkokok terus dikira pagi akhirnya selesai. Benar sekali. Jadi setiap suatu kegiatan atau setiap suatu peristiwa itu pastinya akan ada suatu pengulangan atau suatu kondisi yang menentukan sesuatu itu akan terjadi seperti apa. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi kontrol perulangan dan kondisi dengan tepat dan benar melalui metode diskusi, demonstrasi, dan praktik. Yang kedua, peserta didik mampu memodifikasi program untuk mencapai suatu tujuan yang didefinisikan dengan tepat dan benar melalui metode diskusi, demonstrasi, dan praktik. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat aplikasi kreatif, permainan, animasi, presentasi dengan perkakas yang diajarkan dengan menerapkan fungsi kontrol perulangan dan kondisi dengan tepat dan benar melalui metode diskusi, demonstrasi, dan praktik. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, Bapak mempunyai suatu permasalahan. Ini permasalahannya. Coba Ririn, apa yang dapat kamu lihat dari tayangan yang Bapak tampilkan?
kucingnya bergerak sama kepitingnya juga bergerak, terus berubah warna Pak kucingnya ketika menyentuh kepiting. Benar sekali. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membuat animasi seperti ini. Namun yang perlu ditandai dalam pembuatan animasi ini, kita perlu melakukan suatu pengulangan dan penentuan kondisi di dalam animasi. Baik, Bapak lanjut ke materi. Jadi, perulangan itu adalah konsep yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan serangkaian perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Ini sangat berguna untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mengatur gerakan berulang dalam animasi, atau bahkan mengontrol alur dalam permainan yang terus-menerus. Ada beberapa jenis perulangan yang tersedia dalam Scratch, diantaranya adalah forever, repeat, dan repeat until. Selanjutnya ada kondisi. Kondisi dalam suatu pemrograman itu merupakan suatu konsep yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan evaluasi suatu kondisi atau situasi tertentu dalam program dengan menggunakan blok kondisi pengguna. Dengan menggunakan blok kondisional, pengguna dapat mengatur alur eksekusi program berdasarkan hasil evaluasi kondisi yang diberikan. Beberapa blok kondisional yang tersedia dalam Scratch antara lain seperti wait 1 second, if then, if else, dan wait until. Selanjutnya kita akan memasuki praktik dalam pembuatan animasi Scratch. Jadi, yang pertama kita lakukan itu adalah login. Tentunya kalian kemarin sudah membuat akun, dan kalian sekarang sudah login. Selanjutnya kalian bisa create new project. Jadi yang pertama, kita akan memasukkan suatu background. Ceritanya di sini kita akan membuat animasi si kucing ini sedang bertamasya atau berjalan-jalan di sekitaran bangunan seperti candi atau suatu gapura di suatu tempat, dan dia bertemu dengan kepiting. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan backdrop atau latar belakang. Jadi kita menentukan backdropnya, kan kalau dari Scratch sendiri itu tidak ada bawaan yang bangunannya sesuai dengan tema. Jadi kita pilih upload atau import dari dalam komputer, kita pilih backgroundnya dari komputer, kita pilih. Selanjutnya kita membuat objek sprite yang bentuk kucing dan kepiting. Ada di pilihan sprite dalam Scratch. Langsung kalian pilih aja di bagian animals. Selanjutnya kita menentukan atau membuat programnya. Yang pertama, kita kan ingin mendeklarasikan atau memulai suatu animasi, kita perlu menggunakan kontrol. Jadi kita harus menggunakan event. Jadi kita harus memulainya dengan when flag clicked. Selanjutnya, kita membuat suatu perulangan melalui blok kode kontrol. Kita pilih yang forever karena kita maunya kucing itu terus bergerak secara terus-menerus. Selanjutnya kita memilih motion untuk menggerakkan atau memindahkan kucing itu supaya bisa berpindah tempat. Tidak lupa kita juga menggunakan next custom. Itu yang mana fungsinya membuat si kucing itu bergerak seperti berjalan kaki. Jadi tidak hanya bergeser, namun kakinya itu juga bergerak bergantian dalam melangkah. Terus kita maunya kan tadi kucingnya bolak-balik setiap menyentuh tepi. Jadi kita harus memilih blok kode program yaitu if on edge bounce. Selanjutnya, tidak lupa pasangan dari if on edge bounce itu harus dikasih set rotation style agar si objek sprite-nya itu tidak bolak-balik.
Selanjutnya kita memberikan suatu kondisi di dalam animasi tersebut menggunakan blok kode kondisi di bagian kontrol. Kita akan menggunakan if then else. Terus untuk kondisinya ini ketika si kucing bertabrakan dengan kepiting maka akan terjadi sesuatu. Jadi untuk kondisinya ini kita bisa ambil dari bagian sensing. Kita pilih touching karena ini tadi kita kan ingin mereka si kucing dan kepiting saling bersentuhan, kita pilih touching. Terus untuk cut isiannya kita ganti dari mouse pointer menjadi grab. Selanjutnya tadi kan pada permasalahan awal si kucing ini kan ketika bersentuhan harus berubah warna. Jadi kita pilih pada kategori looks, kita cari yang ini, change color. Jadi jika kucing bersentuhan dengan kepiting, maka akan berubah warna. Selanjutnya, kalau jika tidak bersentuhan, kan tidak berubah warna. Jadi kita set color-nya di 0 karena tidak ada perubahan. Baik, ini bisa di-play seperti ini kucingnya. Selanjutnya, Bapak akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan berdiskusi dan melakukan praktik secara berkelompok. Jadi untuk kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Bapak tentukan yang pertama itu Ririn dengan Pratama, selanjutnya Delvi dengan Aziz. Untuk LKPD-nya sudah Bapak upload atau kirimkan melalui Google Classroom. Kalian bisa mengaksesnya dengan login ke Google Classroom terlebih dahulu. Dan untuk instruksinya di LKPD, kalian diminta untuk melanjutkan animasi ini, khususnya pada bagian yang crab. Ini kan yang crab masih belum ada kode program, sehingga dia masih berhenti, diam saja, nggak bisa bergerak. Jadi itu tugas kalian di dalam LKPD. Baik, Bapak beri waktu 15 menit, sepertinya cukup. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dipahami dalam pengerjaan LKPD, tugas kelompok kalian, bisa ditanyakan ke Bapak. Baik, waktunya sudah selesai. Selanjutnya, waktunya kalian menyajikan hasil praktik kalian dalam membuat animasi. Silakan, yang pertama maju adalah kelompoknya Aziz. Ini saya buka dulu yang punyanya kelompoknya Aziz. Silakan, dari kelompok Aziz dipersilahkan. Ayo, bisa ditambahi dari teman kelompoknya Delvi, teman kelompoknya Aziz, Delvi. Kalau dari saya itu yang di set rotation style dan kondisi. Nah, di set rotation style itu kan ada left right itu fungsinya supaya dia nggak terbalik ke atas kalau sampai di tepi. Kemudian kalau di kondisinya ya menggunakan touching atau sensing. Touching jadi menyentuh sprite 1 dan dia akan memainkan suara pup 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 sampai selesai. Seperti itu, Pak. Terima kasih
Bagus sekali presentasi dari kelompok Delvi dan Aziz. Marilah kita beri tepuk tangan, beri apresiasi kepada kelompok mereka. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki akhir pembelajaran hari ini, atau bisa dibilang kita sudah memasuki pada bagian penutup. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Coba dari Ririn, apakah ada pembelajaran pada hari ini yang belum dipahami? Tidak ada, Pak. Saya alhamdulillah sudah paham, Pak. Baik, terima kasih Ririn. Terus untuk kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu Ririn? Senang, Pak. Seru bisa membuat animasi tadi, Pak. Bagus. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dari Delvi. Oke, Pak. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar tentang perulangan, kondisi, dan juga sensing. Nah, di situ kita gunakan perulangan forever tadi yang digunakan yang berjalan terus-menerus. Kemudian untuk kondisinya menggunakan ke kondisi if. Nah, di dalam kondisi if itu ada sensing atau sensor yang menggunakan touching sprite tadi. Sudah, Pak, itu dari saya. Terima kasih Delvi sudah diberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan kalian semua ini benar semua ya. Jadi Bapak simpulkan juga untuk pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang perulangan dan kondisi. Jadi apa fungsinya perulangan dan kondisi di dalam pemrograman? Dengan menggunakan itu semua kita bisa meringkas kode pemrograman yang banyak banget. Jadi lebih ringkas dan lebih padat sehingga tidak memenuhi di dalam aplikasi pemrograman. Sehingga ketika kita run program atau menjalankan program tersebut, itu programnya tidak terasa berat. Selain itu, dari penggunaan itu kita bisa membuat program yang lebih kompleks lagi dengan adanya penggunaan program yang ringkas. Jadi kita bisa mengeksplor atau membuat program lebih kreatif lagi seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Lutfi. Sama-sama.